Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 12 IPS 2. Anggota pertama adalah Adeline Kodriah, kedua Dwi Khairunisa, dan yang ketiga Mia Safitri. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam bab ini, kita akan membahas 4 materi, diantaranya yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Materi ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Untuk diketahui, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Materi kedua, ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia atau WNI dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila atau nilai ideal Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Dari nilai dasar inilah kemudian nantinya akan dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia atau WNI dalam nilai instrumental sila Pancasila. Nilai instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai dasar atau ideal di mana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif serta tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia atau WNI dalam nilai praksis sila Pancasila. Pengertian nilai praksis adalah nilai instrumental Pancasila dalam realisasi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Materi ketiga, ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, ada sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain.
Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang keempat, ada penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu contoh dari poin ini adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kelima, adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenangnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Yang terakhir, adanya penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Contohnya, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Kasus pelanggaran hak warga negara. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan atau pengangguran. Adapun pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. 2. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. 3. Masih merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. 4. Selanjutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya, seperti taat peraturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada pernyataan saat ini, banyak terjadinya pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Melanggar aturan lalu lintas. Misalnya, tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa STNK, dan sebagainya. 2. Merusak fasilitas negara. Misalnya, mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan sebagainya. 3. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. 4. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, mangkir dari kegiatan Siskamling. 5.
Materi terakhir ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Ya, kita merayakan peringatan Hari Anak Nasional dengan sukacita, tapi di sisi lain ini ada beberapa informasi atau berita yang ironis yang kita dapati ya terkait beberapa kasus pelanggaran ini, Kris dan pemirsa, hak anak di Indonesia yang kian tahun makin meningkat. Betul, begitu. dan ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak. Di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perebutan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Anak-anak butuh perlindungan karena mereka masih rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak-anak merupakan sosok yang lemah dan kelompok paling rentan dalam situasi apapun, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Bahkan PBB sendiri telah mengatur hak anak yang perlu diperhatikan. Di antaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan dan akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.